Wah, itu saya dengar-dengar yang berwarna merah itu Pak ya. Oh, pesulap merah. Kita merah-merah ini Pak ya. Kalau saya perhatiin sih tentang pesulap merah ya. Iya. Memang apa katanya dia itu ada benarnya. Ada betulnya ya. Ada benarnya lah ya. Ya. Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Oke. 95% itu penipuan. Penipuan. Jadi apa yang dipraktekkan, ditunjukkan ke masyarakat tuh banyak trik-trik sulap daripada yang asli gitu loh. Oke, jadi intinya perdukunan itu hampir mirip trik-trik sulap aja Pak ya. Itu 95% di masyarakat. Okay. Tetapi kalau ada yang palsu pasti ada yang asli dong. Ya, betul. Nah, yang asli ini ada 5%. Oh. Nah, yang asli ini kendalanya jarang muncul dan bahkan tidak akan muncul kalau tidak ada perang. Oh. Tanpa peperangan tidak akan muncul gitu. Jadi harus ada peperangan dulu baru muncul. Oke, Pak. Nah, jadi tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan. Ya, Pak. Misalnya gini ya, seperti saya pernah dikeroyok 20 orang. Waduh, bersenjata semua. Tapi ada yang membawa keris meteor. Pada waktu saya ditusuk-tusuk udah mempan, tapi begitu keris itu nyabet ke saya, kena, sampai sekarang tidak bisa hilang. Ada luka? Ada. Oh, ini ada goresan ini Pak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, iya ini ada goresan, ada bekasnya. Ini, tapi kerisnya itu keris meteor, pusaka. Oh. Jadi untuk menusuk saya tidak bisa, tapi melukai, goresan. Tapi tidak membahayakan, menggores saja. Nah, senjata tajam pun yang bisa melukai seseorang yang punya ilmu kebal adalah senjata yang ditempa oleh empu dan itu bahan bakunya dari meteor. Dan empunya pun nggak sembarang empu Pak. Nggak sembarang empu. Dia harus punya keahlian khusus dan ilmu-ilmu khusus pasti ya. Mando pun juga mando khusus. Nah, mandonya itu pun pasti ada yang ditempa oleh meteor. Oh. Jadi dari batu meteor gitu loh. Jadi ini kita ngomong tentang orang bisa kebal semua senjata tajam, oke. Ya. Tapi belum tentu dia kebal dengan senjata yang ditempa oleh meteor. Oke. Nah, dan itu proses tempanya betul proses yang luar biasa Pak, pasti ya. Itu kan bahan bakunya mahal sekali. Ya. Itu impor langit ya. Langit. Makanya saya mau ada katana, karena ada katana tertentu yang ditempa oleh meteor. Oke. Nah, rata-rata senjata yang ditempa meteor inilah yang bisa menembus orang punya ilmu kebal. Oke. Nah, kalau saya tidak bisa tertembus, tapi bisa melukai. Goresan itu ya. Goresan ini seumur hidup tidak hilang. Karena waktu itu keris yang ditancapkan ke saya itu mengandung racun. Oh, jadi selain itu dari meteor ada racun ya Pak ya? Ada racun. Dan sampai sekarang di sini itu yang menyebabkan nggak bisa hilang. Ya, sampai sekarang tidak bisa hilang. Sabetannya itu sampai sekarang. Padahal sudah sekian puluh tahun Pak ya. Wah, udah 30 tahun lebih. Waduh. 30 tahun. Itu Pak Daud masih kayak rambut panjang ya? Nah, makanya yang dikata pesulap merah itu banyak trik-trik. Yang ini tuh ya ada benernya. Karena di masyarakat tuh yang beredar 95% tipu-tipu. Yang 5% itu ada, tetapi adanya itu muncul waktu perang. Kalau kondisi damai, aman-aman, nggak mungkin. Jarang itu muncul. Dan orang yang sakti hebat tidak mau dipertunjukkan di tontonan gini ini. Ya. Nggak mau. Ya. Karena dia punya ilmu bukan untuk cari duit. Betul. Tapi untuk justru orang-orang seperti itu dia cinta sukunya loh. Dia berperang untuk membela suku atau negara atau kerajaan. Guru saya ngomong gini, kamu saya latih jangan jadi orang edan cepat mati. Karena ilmu itu ada tingkatannya untuk melindungi gitu loh. Yeah. Ada batas kemampuannya. Batas kemampuan kamu kaliber 9. Model tumpul, model kayak gini lah. Yeah. Model kayak pistol itu. Yeah. Nah, itu dia bisa menahan. Tapi jangan coba-coba yang lincip gini, itu kan beda, masuknya itu beda. Yeah. Ininya kan runcing sama tumpul kan beda. Nah, yang runcing ini kan tetap muter, Pak. Muter gini. Nah, ilmu saya itu mantra, susuk emas, dan yang ketiga pusaka dimasukkan dalam badan. Waduh. Dan itu seumur hidup tidak boleh menikah.
Nah, kendalanya dukun-dukun banyak menikah. Berarti tidak mungkin menguasai ilmu itu. Jangan coba-coba. Sama kaliber 762 pasti tembus. Goodbye. Kalau saya udah hilang. Karena saya udah menikah. Punya anak. Dan sekarang pun tembus. Nah, karena itu kan ada kalibernya gitu loh. Yeah. Nah, itu pun sehebat-hebatnya saya tidak bisa menahan 100 peluru 762 tembus juga. Itu ada batas apa? Maksimalnya. Nggak tembus ditembak, gampang digranat. Itu semua ilmu pasti hancur Pak ya. Ada kelemahannya. Ya. Nah, gini ya. Kadang itu orang dikira kebal. Ya. Padahal tuh yang nembak nggak bisa. Nembak 10 meter. Itu kan entakan peluru. Ya. Deng gitu kan ya. Nah, belum tentu kena kan. Nembaknya kaki, kenanya kepala. Atau nembak kepala udah kena semua. Bisa terjadi. Tapi kalau yang nembak sniper, des, pasti 762 selesai pasti. Makanya pesulap merah itu berkata demikian. Itu saya rasa ya ada benarnya juga. Nah, tapi ingat, memang yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Nah, 5% ada yang asli. Nah, asli itu kebanyakan itu di Kalimantan. Tetapi untuk lihat hal itu harus ada posisi perang. Nah, posisi damai tidak akan kelihatan. Banten. Ya. Nah, itu yang paling kuat-kuat Pak ya. Setiap daerah punya ciri khas. Madura. Karena di Indonesia berbagai tempat itu ada. Bali itu ada. Bali ada juga. Oh. Ingat, kebal senjata tajam bisa, tapi jangan coba 762. Kaliber berapa? 762. 762. Ada batas apa namanya itu? Maksimalnya. Gitu loh. Apalagi di atas 762. Nah, tapi gini ya. Sekebal ilmu apapun, itu kelemahannya mudah tenggelamkan dalam air. Harus nyebur dalam air Pak ya. Ditenggelamkan aja. Dikarungin masih dalam air. 1 malam pasti mati. Nggak percaya coba aja. Sekebal apapun. Sehebat apapun. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ilmu kebal itu ada? Ada. Tetapi dari tahun ke tahun, ini pengalaman saya, ini gini ya. Ilmu gaib tambah tahun tuh tambah berkurang daya kekuatan dalam diri seseorang. Kenapa? Misalnya seorang guru itu tidak memberikan muridnya 100%. Betul. Maksimal tuh 90%. Betul. Nah, gurunya mati, muridnya punya murid lagi kan, jadi guru lagi. Tidak akan nurunkan 100% kan? Berkuranglah 10%, jadi 80%. Nah, berapa generasi? Potong-potong diskon semua. Nah, kebanyakan tuh ilmu itu diturunkan semua itu untuk betul-betul ahli waris yang gurunya mau meninggal. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, guru saya ngasih saya full karena mau mati. Baru full. Full itu Pak ya? Baru full. Jadi kalau kita perhatiin tentang apa nih ya, pesulap merah, iya ada benernya juga. Jadi kita, tetapi tidak semuanya itu tidak benar. Ada benernya. Nah, 95% di masyarakat itu penipuan yang beredar. Seperti pakai telur, dicucuk pakai paku, itu memang terus, apa itu? Terus saat ini dimasukkan air dari merah, itu memang dipegang nyetrum, itu memang. Kalau ilmu asli, kalau mau lihat yang asli, orisinil, kebal yang sebenarnya, ilmu gaib sebenarnya, harus ada perang. Tanpa perang tidak bisa lihat itu. Karena ilmu itu kan berfungsi pada waktu perang. Ilmu tinggi ya. Jadi kalau malah yang sering tampil sing apa itu malah 95% banyak penipuan. Tapi kalau yang benar-benar ilmu tinggi pasti di saat perang aja Pak ya. Tidak bisa menghakimi. Oke. Ya, ini pengetahuan ya Bapak Ibu. Tidak bisa menghakimi. Karena ya ilmu tinggi ini akan muncul pada waktu perang terbuka. Karena dia untuk tujuannya untuk melindungi. Untuk membela negara, membela tanah airnya. Nah, saya tahu persis hal itu. Makanya
Kalau yang ilmu biasa-biasa